Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Vicky Fendi selaku dosen pengampu kami SIA kelas K. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai integritas pemrosesan dan kontrol ketersediaan. Sebelum kami memulai materi, terlebih dahulu saya akan membacakan nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama adalah Alexa Nora Suraya dengan NPM belakang 164, Irma Lanut dengan NPM 166, Ayunda Mentari dengan NPM 168, Melina Amelia dengan NPM belakang 171, Melati Cahyaning dengan NPM belakang 185, dan yang terakhir Faizah Madia Fidin dengan NPM belakang 193. Integritas pemrosesan. Prinsip integritas pemrosesan dari Trust Service Framework menyatakan bahwa sistem yang andal menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, valid, dan tepat waktu. Selanjutnya ada kontrol masukan. Jadi ada frasa sampah masuk, sampah keluar. Itu meng-highlight tentang pentingnya kontrol masukan ini. Jadi jika data yang dimasukkan itu tidak akurat, tidak lengkap atau tidak valid, itu maka outputnya juga akan demikian. Sehingga perlu ada personel yang memiliki wewenang untuk bertindak dalam menyiapkan dokumen sumber. Selain itu, desain formulir, pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber, serta kontrol entry data otomatis diperlukan untuk memverifikasi validitas data input. Untuk penjelasan desain formulir itu adalah dokumen sumber formulir lainnya yang harus dirancang untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dan kelalaian. Dua pengendalian desain formulir yang sangat penting itu ada yang pertama pemberian nomor awal. Jadi pemberian nomor awal dokumen sumber secara berurutan. Nah, pemberian nomor urut ini meningkatkan kontrol dengan memungkinkan verifikasi bahwa nantinya itu tidak ada dokumen yang hilang. Dan yang kedua adalah penggunaan dokumen penyelesaian, penggunaan dokumen turnaround. Jadi perusahaan menggunakan dokumen turnaround itu untuk menghilangkan kebutuhan pihak eksternal untuk mengirimkan informasi yang sudah dimiliki organisasi. Jadi seperti nomor rekening pelanggan. Dokumen turnaround itu meningkatkan akurasi dengan menghilangkan potensi kesalahan input saat memasukkan data secara manual. Selanjutnya, pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen sumber yang dimasukkan ke dalam sistem itu yang sudah dimasukkan itu harus dilakukan pembatalan sehingga tidak dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem secara sengaja atau tidak sengaja. Dokumen kertas itu harus dirusak. Di misal memberi cap telah dibayar. Dokumen elektronik itu dapat dibatalkan dengan cara yang sama dengan menetapkan kolom bendera untuk menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah diproses. Dengan catatan pembatalan itu bukan berarti pemusnahan. Dan selanjutnya pengendalian pemasangan data. Dokumen sumber itu harus dipindahi untuk memastikan kewajaran dan kepatutannya sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Namun pengendalian manual ini harus dilengkapi dengan pengendalian pemasukan data otomatis sebagai berikut. Pertama ada pemeriksaan bidang, itu menentukan apakah karakter dalam bidang berjenis tepat. Selanjutnya ada pemeriksaan tanda, itu menentukan apakah data dalam suatu bidang itu memiliki tanda aritmatika yang sesuai. Kemudian pemeriksaan batas, itu menguji jumlah numerik terhadap nilai tetap. Pemeriksaan rentang itu menguji apakah jumlah numerik berada di antara batas bawah dan atas yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya pemeriksaan ukuran, memastikan bahwa data input akan sesuai dengan bidang yang ditetapkan. Selanjutnya pemeriksaan kelengkapan atau pengujian itu memverifikasi bahwa semua item data yang diperlukan telah dimasukkan. Selanjutnya ada pemeriksaan validitas, membandingkan kode ID atau nomor akun dalam data transaksi dengan data serupa dalam file induk untuk memverifikasi bahwa akun tersebut ada.
Dan selanjutnya ada uji kewajaran, menentukan kebenaran hubungan logis antara dua item data. Lalu ada kode ID seperti nomor komponen bisa berisi digit cek yang dihitung dari digit lainnya. Tahapan proses input yang selanjutnya adalah pengendalian data dalam pemrosesan batch. Pemrosesan batch adalah cara mengolah banyak data sekaligus yang tersimpan dalam file utama agar pemrosesan penjualan akurat. Kita perlu mengurutkan transaksi berdasarkan akun pelanggan. Dalam pengendalian data pemrosesan batch ada beberapa komponen penting, yaitu yang pertama pemeriksaan urutan. Memastikan semua transaksi berada dalam urutan yang benar untuk menghindari kesalahan. Yang kedua, catatan kesalahan, yaitu mencatat kesalahan yang terjadi saat memasukkan data seperti tanggal yang salah sehingga kita dapat memperbaiki dengan mudah. Yang ketiga, total batch. Total batch adalah cara menghitung nilai dari semua catatan yang dimasukkan, termasuk total keuangan, total hash, dan hitungan rekaman. Selanjutnya, tahapan yang terakhir dari proses input adalah control entry data online. Control entry data online ini meliputi 3 hal, yaitu prompting, verifikasi loop tertutup, dan log transaksi. Prompting adalah sistem meminta pengguna mengisi data yang diperlukan untuk memastikan semua informasi yang penting terisi. Verifikasi loop tertutup yaitu memastikan akurasi data, contohnya menampilkan nama pemilik rekening saat nomor rekening dimasukkan. Dan yang terakhir, log transaksi yaitu mencatat setiap detail transaksi termasuk tanggal, waktu, identifikasi transaksi, dan lain-lain. Lalu, pengendalian saat data sedang diproses. Pengendalian proses ini penting untuk memastikan data diproses dengan benar. Ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pencocokan data. Pada tahap ini, sistem memeriksa apakah faktur vendor cocok dengan pesanan dan laporan penerimaan barang. Hal ini ditujukan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Yang kedua, label berkas. Label berkas ini memastikan bahwa berkas benar dan berkas tepat. Ada 2 jenis label berkas, yaitu record header dan record trailer. Record header ini di awal berkas, berisi nama dan info penting. Dan record trailer ini di akhir berkas, berisi total yang dihitung selama input. Tab yang ketiga, perhitungan ulang total batch. Setiap kali transaksi diproses, sistem menghitung ulang jumlah totalnya. Jika total baru tidak sama dengan total sebelumnya, berarti ada kesalahan. Yang keempat, uji cross footing dan uji saldo nol. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil perhitungan dengan cara berbeda menghasilkan angka yang sama. Contohnya, dalam penggajian, total pengeluaran dan pemasukan harus sama dengan 0 setelah semua entry. Jika tidak, berarti ada kesalahan. Selanjutnya, perlindungan tulis. Ini melindungi berkas data dari kesalahan penghapusan atau penipuan. Dan yang terakhir, pengendalian pembaruan bersama. Ketika dua pengguna mencoba memperbarui catatan yang sama sekaligus, bisa terjadi kesalahan. Nah, sistem ini akan mengunci satu pengguna sampai transaksi selesai agar tidak terjadi masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemrosesan kontrol integritas dalam spreadsheet. Sebagian besar organisasi memiliki ribuan spreadsheet yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak organisasi mengalami masalah serius yang disebabkan oleh kesalahan spreadsheet. Pengujian spreadsheet yang cermat sebelum digunakan dapat mencegah kesalahan semacam ini. Meskipun sebagian besar perangkat lunak spreadsheet berisi fitur audit bawaan yang dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan umum, spreadsheet yang dimaksudkan untuk mendukung keputusan penting memerlukan pengujian yang lebih menyeluruh untuk mendeteksi kesalahan kecil. Kemudian selanjutnya ada availability. Gangguan pada proses bisnis akibat tidak tersedianya sistem atau informasi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, proses pengendalian COVID 2019 DSS1 dan DSS4 membahas pentingnya memastikan bahwa sistem dan informasi tersedia untuk digunakan kapanpun dibutuhkan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan resiko waktu henti sistem.
atau downtime system. Akan tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan resiko tersebut. Oleh karena itu, organisasi juga memerlukan kontrol yang dirancang untuk memungkinkan dimulainya kembali operasi normal dengan cepat setelah suatu kejadian mengganggu ketersediaan sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai meminimalkan resiko downtime system atau waktu henti sistem. Praktik Manajemen COVID 2019 DSS 1.5 mengidentifikasi perlunya pemeliharaan preventif untuk mengurangi resiko kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak. Penggunaan komponen redundan memberikan toleransi kesalahan, yaitu kemampuan sistem untuk terus berfungsi jika komponen tertentu gagal. Misalnya, banyak organisasi menggunakan RAID, susunan RAID atau Redundant Array of Independent Disk, alih-alih hanya satu drive disk. Dengan RAID ini, data ditulis ke beberapa drive disk secara bersamaan. Jadi, jika satu drive disk gagal, data dapat dengan mudah diakses dari yang lain. Kemudian, praktik manajemen COVID 2019 1.4 dan 1.5 membahas pentingnya menemukan dan merancang pusat data yang menampung server dan basis data penting untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Fitur desain umum meliputi yang pertama ada lantai yang ditinggikan memberikan perlindungan dan kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Kemudian yang kedua ada perangkat deteksi dan pemadaman kebakaran mengurangi kemungkinan kerusakan akibat adanya kebakaran. Kemudian yang ketiga, sistem pendingin udara yang memadai mengurangi kemungkinan kerusakan pada peralatan komputer akibat panas yang terlalu berlebihan atau kelembapan. Kemudian menggunakan kabel dengan colokan khusus yang tidak dapat dilepas dengan mudah untuk mengurangi resiko kerusakan sistem akibat pencabutan perangkat secara tidak sengaja. Kemudian selanjutnya ada perangkat proteksi lonjakan arus untuk memberikan perlindungan terhadap fluktuasi daya sementara yang dapat menyebabkan komputer dan peralatan jaringan lainnya rusak. Kemudian ada UPS untuk memberikan perlindungan jika terjadi pemadaman listrik dalam jangka waktu lama, dengan menggunakan daya baterai agar sistem dapat beroperasi cukup lama untuk mencadangkan data penting dan mematikannya dengan aman. Namun, penting untuk memeriksa dan menguji baterai UPS secara berkala guna memastikan bahwa UPS akan berfungsi saat dibutuhkan. Kemudian terakhir ada kontrol akses fisik mengurangi risiko pencurian atau kerusakan. Nah, selain yang di atas tadi yang sudah disebutkan, ada juga pelatihan. Pelatihan juga dapat mengurangi risiko waktu henti sistem atau downtime system. Operator yang terlatih dengan baik cenderung tidak melakukan kesalahan dan akan tahu cara memulihkan dengan kerusakan yang minimal dari kesalahan yang mereka buat. Itulah sebabnya dari praktik manajemen COVID 2019 di SS1 menekankan pentingnya mendefinisikan dan mendokumentasikan prosedur operasional dan memastikan bahwa staf IT memahami tanggung jawab mereka masing-masing. Yang selanjutnya ada kontrol keluaran. Ada 4 poin. Yang pertama ada tinjauan pengguna terhadap keluaran. Di sini pengguna harus memeriksa keluaran sistem dengan cermat untuk memverifikasi bahwa keluaran tersebut masuk akal dan lengkap. Lalu juga mereka memastikan bahwa mereka yang dituju itu merupakan orang yang atau penerima yang memang ditujukan. Lalu yang kedua ada prosedur rekonsiliasi. Secara berkala, semua transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus disesuaikan dengan laporan kontrol, laporan status, atau pembaruan berkas, atau mekanisme kontrol lainnya. Selain itu, akun buku besar harus disesuaikan dengan total akun pembantu secara berkala. Lalu di poin yang ketiga ada rekonsiliasi data eksternal. Jadi total database harus direkonsiliasi secara berkala dengan data yang disimpan di luar sistem. Misalnya jumlah catatan karyawan di berkas penggajian dapat dibandingkan dengan jumlah total karyawan dalam basis data, sumber daya manusia untuk mendeteksi upaya penambahan karyawan fiktif ke dalam basis data penggajian. Demikian pula inventaris yang ada harus dihitung secara fisik dan dibandingkan dengan jumlah yang ada yang tercatat dalam basis data. Hasil perhitungan fisik harus digunakan untuk memperbarui jumlah yang tercatat dan perbedaan yang signifikan harus diselidiki. Lalu yang selanjutnya kontrol transmisi data.
Organisasi juga perlu menerapkan kontrol yang dirancang untuk meminimalkan resiko kesalahan transmisi data. Setiap kali perangkat penerima mendeteksi kesalahan transmisi data, perangkat tersebut meminta perangkat pengirim untuk mengirimkan ulang data tersebut. Lalu kontrol transmisi data itu ada dua. Data umum lainnya adalah checksum dan bit paritas. Checksum merupakan saat data dikirimkan, perangkat pengirim dapat menghitung hash dari berkas perangkat penerima melakukan perhitungan yang sama dan mengirimkan hasilnya ke perangkat pengirim. Jika kedua hash cocok, pengiriman dianggap akurat. Jika tidak, berkas akan dikirim ulang. Lalu yang kedua ada bit paritas. Komputer mempresentasikan karakter sebagai sekumpulan digit binary yang disebut bit. Lalu bit paritas itu sendiri merupakan digit ekstra yang ditambahkan ke awal setiap karakter yang dapat digunakan untuk memeriksa akurasi transmisi. Selanjutnya ada contoh ilustratif, yaitu pemrosesan penjualan kredit. Jadi setiap catatan transaksi mencakup data-data seperti nomor faktur penjualan, nomor akun pelanggan, nomor item inventaris, jumlah yang terjual, harga jual, dan tanggal pengiriman. Jika pelanggan membeli lebih dari satu produk, akan ada beberapa nomor item inventaris, jumlah yang terjual, dan harga yang terkait dengan setiap transaksi penjualan. Pemrosesan transaksi ini mencakup langkah-langkah yang pertama, memasukkan dan mengedit data transaksi, yang kedua memperbarui catatan pelanggan dan inventaris, lalu yang ketiga ada menyiapkan dan mendistribusikan dokumen pengiriman atau dan penagihan. Lalu ada di poin pertama yaitu kontrol input. Jadi saat transaksi penjualan dimasukkan, sistem melakukan beberapa uji validasi awal. Pemeriksaan validitas mengidentifikasi transaksi dengan nomor akun yang tidak valid atau nomor item inventaris yang tidak valid. Pemeriksaan lapangan verifikasi bahwa bidang kuantitas yang dipesan dan harga hanya berisi angka dan bahwa bidang tanggal mengikuti format tanggal, bulan, tahun yang benar. Lalu yang kedua ada pengendalian pemrosesan. Jadi sistem membaca catatan header untuk pelanggan dan file into inventaris dan memverifikasi bahwa versi terkini sedang digunakan. Saat setiap faktur penjualan diproses, pemeriksaan batas digunakan untuk memverifikasi bahwa penjualan baru tidak meningkatkan saldo akun pelanggan tersebut melampaui batas kredit yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika demikian, transaksi tersebut dikesampingkan sementara dan pemberitahuan dikirim ke manajer kredit. Jika penjualan diproses, pemeriksaan tanda tangan memverifikasi bahwa jumlah baru yang tersedia untuk setiap item inventaris lebih besar dari atau sama dengan 0. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, yaitu pengendalian keluaran. Dokumen penagihan dan pengiriman hanya dikirimkan kepada karyawan yang berwenang di Departemen Akuntansi dan Pengiriman yang memeriksanya secara visual untuk menemukan kesalahan yang jelas. Laporan pengendalian yang merangkum transaksi yang diproses dikirim ke manajer penjualan, akuntansi, dan pengendalian inventaris untuk ditinjau. Setiap kuartal, inventaris di gudang dihitung secara fisik dan hasilnya dibandingkan dengan jumlah tercatat yang tersedia untuk setiap item. Penyebab perbedaan diselidiki dan entry penyesuaian dibuat untuk mengoreksi jumlah tercatat. Pemulihan dan kembalinya operasi normal. Kontrol pencegahan ini sudah dibahas di bab sebelumnya, dapat meminimalkan, tetapi tidak sepenuhnya dapat menghilangkan risiko waktu henti sistem, seperti kerusakan pada hardware, kerusakan pada software, atau kesalahan manusia yang dapat menyebabkan data itu tidak dapat diakses. Seperti contohnya nih, RAID dapat mengalami kegagalan besar yang menyebabkan data itu tidak dapat digunakan. Maka dari itu, manajemen senior ini perlu menjawab dua pertanyaan mendasar, yaitu yang pertama, berapa banyak data yang kita bersedia untuk buat ulang jika ada atau potensi hilang jika tidak ada dokumen sumber tersebut. Lalu yang kedua, berapa lama kita akan berfungsi tanpa sistem informasi kita. Nah, di sini ada gambaran 13.1 yang dimana adanya hubungan antara kedua pertanyaan dari slide sebelumnya. Nah, ketika masalah itu muncul, data tentang semua hal yang telah terjadi sejak penyadangan terakhir akan hilang, kecuali jika data
data itu dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dengan menentukan tujuan titik pemulihan atau RPO organisasi, yang dimana RPO ini merupakan jumlah maksimum data yang bersedia dimasukkan kembali atau berpotensi hilang oleh organisasi. Nah, RPO ini berbanding terbalik dengan frekuensi pencadangan dikarenakan semakin kecil RPO yang kita inginkan, semakin sering pencadangan ini perlu dilakukan. Lalu untuk yang menjawab pertanyaan kedua, yaitu dengan menentukan tujuan waktu pemulihan atau RTO organisasi, yang dimana RTO ini merupakan waktu maksimum yang dapat ditoleransi untuk memulihkan sistem informasi ini setelah bencana. Dengan demikian, RTO ini merupakan lamanya waktu yang bersedia digunakan organisasi untuk mencoba berfungsi tanpa sistem informasinya. Prosedur pencadangan data. Nah, pencadangan data ini dirancang untuk menangani suatu situasi saat informasi tidak dapat diakses karena file atau basis data yang terkait ini telah rusak akibat kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia, tetapi sistem informasi itu masih berfungsi. Nah, ada beberapa prosedur pencadangan berbeda. Untuk yang pencadangan penuh ini merupakan salinan persis dari seluruh basis data. Pencadangan penuh ini memakan waktu, jadi sebagian besar organisasi ini hanya melakukan pencadangan penuh setiap minggu dan melengkapinya dengan pencadangan parsial harian. Di sini ada perbandingan antara dua jenis pencadangan parsial harian, yaitu pertama ada pencadangan inkremental yang melibatkan penyalinan hanya item data yang telah berubah sejak pencadangan parsial terakhir. Nah, untuk yang kedua, cadangan diferensial, yaitu menyalin semua perubahan yang dibuat sejak cadangan penuh terakhir. Dengan demikian, setiap berkas cadangan diferensial baru berisi efek kumulatif dari semua aktivitas sejak cadangan penuh terakhir. Apapun proses pencadangan yang digunakan, beberapa salinan cadangan itu harus dibuat. Satu salinan dapat disimpan di lokasi untuk digunakan jika terjadi masalah yang relatif kecil seperti kegagalan hard drive. Jika terjadi masalah yang lebih serius seperti kebakaran atau kebanjiran, semua salinan cadangan yang disimpan di lokasi kemungkinan akan hancur atau tidak dapat diakses. Oleh karena itu, salinan cadangan kedua perlu disimpan di luar lokasi. File cadangan ini dapat diangkut ke lokasi penyimpanan jarak jauh, baik secara fisik, misalnya melalui kurir atau secara elektronik. Dalam kedua kasus tersebut, kontrol keamanan yang sama perlu diterapkan pada file cadangan seperti yang digunakan untuk melindungi salinan asal informasi. Ini berarti bahwa salinan cadangan data sensitif harus dienkripsi baik di saat disimpan maupun selama transmisi elektronik. Akses ke berkas cadangan juga perlu dikontrol dan dipantau secara cermat. Penting juga untuk beralih memulihkan sistem dari cadangannya secara berkala. Ini memverifikasi bahwa prosedur pencadangan berfungsi dengan benar dan bahwa media cadangan atau pita atau disk dapat berhasil dibaca oleh perangkat keras yang digunakan. Nah, tujuan pencadangan adalah untuk memungkinkan pemulihan data jika salinan asli tidak dapat diakses. Akibatnya, pencadangan hanya disimpan untuk jangka waktu yang relatif singkat. Misalnya, banyak organisasi hanya menyimpan cadangan selama beberapa bulan. Namun, beberapa informasi harus disimpan lebih lama. Seperti contohnya, arsip adalah salinan basis data, file induk, atau perangkat lunak yang disimpan tanpa batas waktu sebagai catatan historis. Biasanya, untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan, arsip ini digunakan untuk mengambil data terpilih, bukan untuk memulihkan seluruh file atau basis data. Akibatnya, perangkat lunak arsip ini menyertakan fitur pengindeksan untuk memfasilitasi pengambilan cepat, tetapi perangkat lunak cadangan tidak. Oleh karena itu, menyimpan cadangan selama bertahun-tahun bukanlah hal alternatif yang layak untuk membuat arsip yang sebenarnya. Seperti halnya cadangan, beberapa salinan arsip harus dibuat dan disimpan di lokasi yang berbeda. Tidak seperti cadangan, arsip jarang dienkripsi karena waktu penyimpanannya yang lama meningkatkan risiko kehilangan kunci dekripsi. Akibatnya, kontrol akses fisik dan logis adalah cara utama untuk melindungi file arsip. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pemulihan bencana dan perencanaan kelangsungan bisnis. Nah, rencana pemulihan bencana atau DRP itu menguraikan proses pemulihan fungsi IT mereka ketika pusat data mereka ini hancur. Nah, organisasi itu memiliki 3 opsi yang dapat digunakan untuk mengganti infrastruktur IT mereka. Di mana opsi yang pertama yaitu
dengan kontrak penggunaan cold site. Cold site ini merupakan bangunan yang diisi dengan kabel untuk akses telepon maupun internet. Namun, cold site ini tidak menyediakan alat komputasi apapun. Sebagai gantinya, perusahaan itu harus melakukan kontrak dengan satu atau lebih vendor untuk menyediakan peralatan yang diperlukan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ada opsi yang kedua, yaitu dengan menggunakan hot site. Hot site ini mirip dengan cold site, yaitu fasilitas yang menyediakan kabel untuk akses telepon maupun internet. Namun, di hot site ini terdapat alat komputasi dan juga kantor yang dapat digunakan untuk melanjutkan aktivitas bisnis utamanya. Nah, opsi yang ketiga yaitu adalah dengan penggunaan real-time mirroring. Real-time mirroring ini menggunakan dua pencadangan basis data di dua pusat data terpisah yang diupdate setiap terjadinya transaksi. Di antara ketiga pilihan tadi, cold site ini menjadi pilihan yang paling murah, sedangkan real-time mirroring itu menjadi pilihan yang paling mahal. Namun perusahaan itu tidak boleh mendasarkan pilihan mereka itu berdasarkan biaya, tetapi harus mencerminkan RTO maupun RPO yang dapat ditoleransi, di mana bagi beberapa perusahaan, RTO dan RPO ini dapat harus sedekat mungkin dengan 0. Nah, jika RPO dan RTO maupun keduanya itu harus sedekat mungkin dengan 0, maka pilihan real-time mirroring itu menjadi pilihan yang paling tepat digunakan untuk DRP. Karena transaksi itu dicadangkan secara waktu nyata di dua pusat data yang terpisah, sehingga jika sesuatu terjadi pada satu pusat data, perusahaan itu dapat mengalihkan pemrosesan ke pusat data lainnya. Sedangkan hot site ini menjadi pilihan yang tepat jika perusahaan memutuskan untuk RTO maupun RPO-nya itu dapat ditoleransi selama beberapa jam maupun seharian penuh. Sedangkan cold site itu hanya tepat digunakan sebagai DRP jika perusahaan dapat menoleransi RPO maupun RTO yang berlangsung selama lebih dari 1 hari. Nah, organisasi itu dapat memilih untuk membangun hot site maupun cold site mereka sendiri atau melakukan kontrak dengan pihak ketiga, di mana keuntungan dari kontrak dengan pihak ketiga ini adalah harga yang lebih murah. Namun ada kemungkinan jika tidak tersedianya saat dibutuhkan. Contohnya itu ketika jika suatu wilayah itu mengalami bencana besar seperti badai Katrina, maka itu akan mempengaruhi beberapa organisasi di wilayah tersebut, yang mana organisasi tersebut kemungkinan tidak akan dapat menggunakan layanan yang telah mereka kontrak tersebut. Selanjutnya ada rencana kesinambungan bisnis atau BCP. BCP itu menetapkan cara melanjutkan semua proses bisnis termasuk pindah ke kantor baru dan mempekerjakan pengganti sementara jika terjadi bencana besar. Kedua rencana tersebut yaitu DRP dan BCP itu harus didokumentasikan dengan baik. Nah, sangat penting untuk mendokumentasikan berbagai modifikasi yang dilakukan pada rencana default konfigurasi, sehingga sistem pengganti itu memiliki fungsi yang sama dengan sistem aslinya, di mana kegagalan untuk melakukannya itu dapat menimbulkan biaya besar dan penundaan dalam penerapan proses pemulihan. Petunjuk pengoperasian yang terperinci itu juga diperlukan, dan salinan semua dokumentasi itu perlu disimpan baik di lokasi maupun di luar lokasi, sehingga dapat tersedia saat dibutuhkan. DRP dan BCP itu juga perlu diuji setidaknya setiap tahun untuk memastikan bahwa keduanya itu secara akurat mencerminkan perubahan terkini dalam peralatan dan prosedur. Terakhir, dokumentasi DRP dan BCP itu perlu diperbarui untuk mencerminkan setiap perubahan dalam prosedur yang dilakukan sebagai respon terhadap masalah yang diidentifikasi selama pengujian rencana tersebut. Selanjutnya ada dampak virtualisasi dan komputasi awan. Virtualisasi itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemulihan bencana dan dimulainya kembali operasi normal secara signifikan. Virtualisasi secara signifikan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan RTO dari masalah perangkat keras. Namun virtualisasi itu tidak dapat menghilangkan kebutuhan untuk pencadangan.
Virtualisasi juga dapat digunakan untuk mendukung opsi real-time mirroring, di mana dua salinan dari setiap mesin virtual itu dijalankan secara bersamaan pada dua host fisik yang terpisah. Setiap transaksi itu diproses pada kedua mesin virtual. Jika salah satu gagal, yang lain melanjutkan tanpa ada gangguan layanan. Kemudian ada komputasi awan. Nah, komputasi awan itu memiliki efek positif dan negatif pada ketersediaan. Di mana efek positifnya, penyedia komputasi awan itu biasanya memanfaatkan bank server redundan di beberapa lokasi, sehingga mengurangi resiko bahwa satu bencana itu dapat mengakibatkan penghentian sistem dan hilangnya semua data. Namun, efek negatifnya, jika penyedia cloud publik gulung tikar atau bangkrut, mungkin sulit untuk mengambil kembali data yang tersimpan di cloud. Oleh karena itu, kebijakan untuk membuat cadangan data secara berkala dan menyimpan cadangan tersebut di tempat lain selain penyedia cloud utama itu sangatlah penting. Penggunaan cloud itu juga tidak menghilangkan kebutuhan untuk mempertimbangkan RTO maupun RPO, karena tidak semuanya itu dapat dicadangkan atau dipulihkan dari cloud tepat waktu. Jadi, penggunaan cloud itu tidak menghilangkan kebutuhan untuk DRP dan BCP. Karena organisasi itu juga perlu merencanakan bagaimana karyawan mereka akan mengakses sumber daya yang disimpan di cloud jika kantor pusat mereka itu hancur.